Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kita akhir-akhir ini memang dikejutkan dengan berita-berita yang super mengejutkan ya. Dari mulai bencana alam hingga pemukulan dan berakhir dengan mobil-mobil mewah. Keren juga ya. Memang fenomena-fenomena unik seperti ini sering terjadi ya di akhir-akhir zaman begini ya. Nah, kali ini kita ingin bahas nih tentang tentang pemasukan dari Ditjen Pajak yang memang menggiurkan bagi sebagian orang ya, apalagi orang-orang kecil kayak kita, YouTuber recehan gitu kan, yang mengais rezeki gitu kan, kayak konten begini gitu. Nah, ini di Zoom sudah ada Bung Avenger ya, yang agak Umur perjuangan. panjang umur perjuangan ya. Kayaknya udah niru-niru saya nih pakai kacamata juga. Keren juga, mantap. Malam juga kacamata ya kan. Ya. Kita memang pakai kacamata ya, tapi hati kita mata kita tidak buta ya, mata dan hati kita tidak buta ya terhadap kezoliman yang terjadi di muka bumi. Wes, keren banget gaya lu. Kalimat hikmah. Baik, Bung. Bung Avenger, ini kali ini kita nggak ngomongin soal pengeroyokan lah, udah biarin itu urusan mereka ya, mau ribut kayak gimana. Cuma kalau kita sih ngelihatnya ngiris kalau dipukul ya pukul balik dong. Masa diem aja gitu kan. Lucu juga kan, masa terima aja gitu. Nggak salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu dipukul ya, kita pukul balik. Itu sih kalau gentleman. Ini mah nggak gentleman, tahu-tahu minta maaf. Lebay deh lo. Laganya doang bubarin pengajian gitu. Kan lucu. Anaknya dipukulin kayak gitu, nggak ada ini kan. Kita lucu juga ya. Nah, baik Bung Avenger nih, di sini udah ada dari ekonomi ya, dari bisnis.com, ekonomibisnis.com ya. Nah, ini sebentar. Ini karena karena mata saya agak udah mulai rabun ya, nampak karena ini mana tuh kan saya lupa lagi pencetnya ya. Nah, malum. Oh ya, silakan. Bung Avenger ini memang kalau setiap konten itu suka ngopi ya. Nah, ngopinya itu juga bukan sembarang kopi ya. Nah, kopi yang dari asli dari negeri antah berantah kali ya. Negeri kelahirannya Avengers ya. Mana kacamatanya dipakai lagi dong biar agak klimis-klimis gimana gitu. Nah, Bung Avenger ini dari bisnis.com nih. Ditjen Pajak pegang rekor gaji tertinggi Kementerian Sultan berapa besar? Ini ternyata orang udah mulai berani bersuara ya. Berapa besar sih gaji pegawai pajak gitu. Dulu waktu saya pernah kerja itu di konsultan itu, saya pernah lapor pajak di sekitar itu kayaknya pegawainya agak songong-songong gimana gitu kan, ngeselin gitu ya. Udah ngantrinya panjang, ngurusin pajak salah gitu kan. Gue mau bayar pajak gitu, bukan mau nunggak, bukan mau ngutang, gue mau bayar pajak, kenapa lo persulit gitu kan. Tapi ya udahlah, itu kan udah lama ya kasusnya. Gue nyari orangnya juga ya nggak ada kali, mungkin ya udah pensiun, atau mungkin udah berumur kali ya. Karena udah lama itu ya kejadiannya. Nah, ini kita dari bisnis.com. Ini kayak kalau saya bacain keren juga ya. Bisnis.com ya. Direktur Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengakui bahwa dirinya merupakan pegawai negeri sipil yang menerima bayaran paling tinggi. Nih bayarannya paling tinggi ya, paling tinggi di Indonesia. Ternyata berdasarkan peraturan presiden bayarannya mencapai 3 digit. Bayangin bos, 3 digit bos. 3 digit itu berapa ya? 1.000, 2.000 kalau ukuran kita.
Kalau kan orang kaya 3 digit itu saya nggak tahu kan berapa kan, bisa jadi kan 1.000 2.000 juga, bisa jadi 100 juta 200 juta gitu kan. 3 digit itu namanya juga kita nggak tahu. 3 digit itu dihitung dari mana, nolnya belakang atau depannya gitu, ujung depannya ya. Nah, ini lanjut lagi ya. Dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 pada Selasa 6 Desember 2022 ya, Suryo mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan institusi tingkat pertama, first tier dengan gaji atau take home pay paling tinggi dari berbagai institusi atau kementerian lain, atau di ranah media sosial Twitter disebut dengan Kementerian Sultan ya. Nah, kita coba bongkar nih, angkanya berapa sih? Coba sebenarnya di sini ada nggak? Nah, oh ini ada dari Twitter komen ya. Saya ini ASN yang paling mahal bayarannya di Indonesia. Kalau lihat dengan 1.600 triliun yang kami dapatkan sampai hari ini, apa nggak ngiler? Ngiler Pak, ujar Suryo selama Selasa 6 Desember 2022 ya. Nah, coba lantas berapa sih golongan? Waduh, kalau saya bacain ngeri juga ya ini ya. Tapi udahlah, nanti takutnya netizen ada yang komplain ke saya gitu. Bang, itu bener nggak linknya? Ya, lo cek aja sendiri. Masa gue ngebodong. Ini logo di atas udah logo media. Gimana sih? Media kita media kredibel kan, sesuai. Kalau kita nggak sesuai ya nggak kita bacain gitu kan. Betul nggak, Bung Izo Anjar ya? Nah, ini fenomena gaji. Ya, betul. Fenomena gaji tertinggi ini gimana Bung Avenger ya? Kita pusing juga kalau dengarnya begini. Gimana Bung Avenger tanggapannya? Fenomena biasa sih, receh itu mah, nggak kaget. Justru kalau kaget itu kalau kita misalnya pegawai pajak dia nggak dibayar, ya kan, tuh baru kaget kita. Contoh Gayus Tambunan gimana tuh? Cuman golongan 3A, cuman 3 cuman golongan 3A, gajinya berapa sih? 12 juta setiap bulan, itu Gayus Tambunan. Atau sekitar 100 jutaan lebih lah setahun lah, kayak gitulah. Tapi lucunya dia ini dapat insentif hingga 100 miliar. Waduh. Jika dihitung dengan gajinya terakhir sebagai pegawai negeri sipil, setara dengan gajinya selama 688 tahun harusnya. Kalau dia punya 100 miliar. Kan gajinya 12 juta ya kan. Bisa gimana dia ini dapat 100 miliar? Berarti harus nunggu 688 tahun. Waduh. Berarti ini dari mana datangnya? Dari insentif. Makanya lu berhenti aja jadi YouTuber, mendingan jadi pegawai pajak biar dapat insentif. Nah, kenapa bisa gitu? Dikarenakan Gayus Tambunan saat itu menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal sehingga merugikan negara hampir 500 juta lebih. Tuh, penyalahgunaan jabatan lagi ujung-ujungnya. Kayak gini contohnya nih, kayak gini. Nih, gua perusahaan nih gua. Wah, gimana caranya gua ini bayar pajak ini gimana nih bayar pajak? Tenang Pak, tenang aja, tunggakan ini Bapak terberes. Dibayarlah sekian, misalnya 200 juta misalnya. Nah, 200 juta itu nggak masuk ke sana, nggak masuk ke kantor, masuk ke kantong. Tapi bilang laporan udah ditulis. Menyalahgunakan wewenang, asik dong. Nah, udzubillah min dzalik. Asik doang di dunia, tapi di akhirat ada pertanggungjawabannya lah, ya enggak? Itu baru bicara yang eselon 3 ya, 3. Gimana yang di atasnya lagi. Belum lagi direktur Pertamina. Komisaris, waduh. Ngurus rakyatnya kapan, ya kan? Sedangkan rakyatnya itu, misalnya ya, buat PBB itu, IMB, SPPT nunggak aja 2 tahun, diuber. Ditadangin terus rumahnya, diuber, wah. Jangankan SPPT lah, misalnya ada rakyat nunggak listrik lah contohnya. Itu petugas listrik datang ke rumah. Lebay. Ya datang ke rumah. Mana Pak ini dia nagih. Nih. Ya itulah. Manajemennya ngawur. Iya. Baik. Nah, tapi itu kan mungkin diduga ya perilakunya seperti itu ya. Karena ya, kalau kita memastikan harus ada berita validnya dulu ya. Menang, ya mudah-mudahan nggak begitu semuanya kan baik-baik kan.
Wapresnya Baik Kiai, ya kan pasti baik lah, ya nggak kita keren. Itu mungkin kejadiannya di planet Mars kali ya. Begitu ya. Kalau pegawai kalau di negara kita mah pegawai pajaknya baik-baik ya. Jangan lupa juga Bung Avenger ini kan mungkin tiap hari kan ada tiap hari kalau mungkin jadi ngojek ya kalau nggak salah ya. Kalau jadi ojek atau belanja di mana gitu kan dapat pajak kena pajak tuh ya, jangan lupa dibayarkan gitu ya. Nah itu kan ditulis gitu kan. Nah jangan lupa sering-sering juga belanja di supermarket biar pajaknya juga ngalir ya. Karena banyak komentar bilang nggak semua karena belum semua orang pajak itu punya Rubicon ya, yang mobil minimal kalau nggak Rubicon ya minimal Alphard gitu kan, kalau nggak punya Alphard ya minimal itulah Avanza baru gitu kan ya, kan lumayan gitu ya. Jadi terus-terusan harus tetap membayar pajak ya, jangan sampai nggak bayar pajak, itu bahaya itu ya. Bung Avenger walaupun nanti keuangannya tipis ya nanti bisa lah ya mendaftar menjadi orang yang ini ya, orang miskin yang bayar pajaknya dipotong gitu. Mungkin bisa jadi ya mendaftar dulu ya, gimana nih saya nggak bisa bayar pajak nih gitu kan, nggak, karena penghasilan saya sehari-hari cuma buat makan ya. Kalau tetap dituntut harus bayar pajak ya mau nggak mau harus tetap bayar ya, karena kan itu tadi kondisinya harus punya ini ya, semua pegawai pajak kan karena gajinya udah tinggi-tinggi ya. Nah, jadi kan mungkin belum mencukupi untuk beli tadi itu tuh Rubicon ya, atau mungkin Gaya Alphard hidupnya ya. tinggi juga, gajinya tinggi, gaya hidupnya tinggi juga. Naik jadinya. Ya. Betul. Karena belum punya Alphard mungkin ya. Mungkin belum punya Harley juga mungkin ya. Itu bagus juga, betul. Gaya Pengen hidup. beli yang teman-temannya punya iPhone 13 Pro Max. Nah, dia beli juga. Padahal gajinya nggak segitu. Ujung-ujungnya menyalahgunakan wewenang. Dia beli teman-temannya Hammer misalnya, Hammer, Alphard. Wah, dia beli juga. Waduh. Gaya hidup. iPhone 13 Pro Max ya. Mungkin besok yang lebih terbarukan lagi ya, iPhone 18 Pro Max kali ya. Mungkin tahun berapa itu keluarnya. Jam tangan ya kan, jam tangan mewah, wah kan. Waduh, Rolex lah, inilah preketek lah. Kalau dia pejabat pajak yang bertakwa, kalungin aja itu jam dinding ya kan. Jadi kan bermanfaat buat orang lewat ya kan. Orang jadi tahu jam ya kan. Nggak apa-apa pakai jam mewah ya kan. Nggak jelas. Jam mewah ya wajar dong dipakai kan. Kadang-kadang kan mesti sekelas dengan artis gitu kan, sebagai Dijen Pajak gitu kan, atau sebagai pegawai pajak dia kan bisa suka ngumpulnya sama artis-artis keren tuh kan. Kalau nggak pakai jam tangan mewah kan nggak enak gitu kan, nggak bagus. Yang jam tangannya minimal harga 1 miliar 2 miliar gitu kan. Iya. Di Senin banyak jam dinding 15 ribuan banyak. Oh, enggak cocok. Nggak cocok, nggak level. Nanti nggak bisa ngumpul sama artis-artis dong. Kasian ya nggak? Iya, tapi sekali lagi ya saya peringatkan bahwa Bung Avenger ini harus taat pajak ya, sebagai orang yang hidup di NKRI ya. Katanya sih kalau kata buzzer, kata yang lain sih NKRI harga mati ya. Justru yang NKRI harga mati itu biasanya yang mafia pajak, nunggak pajak. Betul. Kalau dengar NKRI harga mati kok kaki saya jadi kram gitu ya. Nggak tahu kenapa nih. Ya, karena terbayang bagi saya di pikiran itu, itu pulau-pulau dijual gitu ya. OPM nggak kelar urusannya. Anggapnya preman kecil. Betul. Kaki saya jadi kram ini, nggak enak gitu. Iya, baik Bung Avenger. Jadi menurut Bung Avenger ini kan ada ribut-ribut juga ya antara
Ya, antara yang mukulin sama yang dipukul ya. Yang dipukul juga masih koma ya. Ya kita doakan mungkin semoga titik gitu kan. Karena kan bapaknya dulu kan pernah komen apa itu tentang KM 50 ya. Kita kan doakan juga sama dong ya. Misalnya semoga titik gitu kan. Kita juga gitu ya. Nah, jadi Bung Avenger ini melihatnya seperti apa nih? Ini ada versus ini apa? Bagian Kementerian Keuangan dan versus bagian haji gitu, Kementerian Agama gitu. Nah, ini fenomena apa ini ya? Kan unik juga ini ya. Ya, gimana Bung Avenger? Ya dampaknya banyak. Misalnya kalau kita analisa ya, bukan kita ini bikin karangan, analisa. Dampaknya itu banyak. Pertama tadi yang David itu koma, Marionya tersangka, ya kan, bapaknya juga turun jabatannya, ya kan. Kemudian harta 59 miliar diperiksa KPK. Kalau terbukti korupsi nanti dipecat, ya kan. Dan juga yang paling penting, kalau ada terbukti korupsi ataupun ada mafia, ya kan, dugaan mafia, mencoreng lagi nama Kementerian Keuangan. Kemudian ASN nanti rame-rame mereka panik lah, masa nggak ada yang panik ya kan? Mereka harap-harap cemas nanti, bukan hanya yang tadi, yang bapaknya siapa itu tadi, yang anak bapak tadi, yang sekarang ditangkap. Nah, bukan hanya bapak tadi, tapi merembet ke semua. Iya, merembet ke semua ASN, mereka panik nanti takut diaudit. Hai, preketek, takut diaudit juga, mereka harap cemas, panik ya nggak? Masa nggak panik? Terus juga ujung-ujungnya apa? Kayak ente kayak gini nih, orang-orang kayak gini nanti males bayar pajak ya kan, ujung-ujungnya potensi pendapatan negara dari pajak berkurang ya kan. Pertanyaannya, apakah nanti ujungnya kalau ASN pajak dan Kementerian Keuangan buka bobrok dana haji, Menteri Agama, Kementerian Agama, BPKH ya kan, apakah juga ada aliran dana ke ormas? Jadinya seolah-olah kayak saling tarik menarik nih kayaknya nih, malu-malu kucing nih kayaknya nih. Saling tersandra nih kayaknya nih. Kayak gitulah dampaknya jadinya. Dampaknya luas banget ya berarti ya. Gara-gara ya, urusan nggak jelas itu harus harus semuanya sama-sama lah. Ini kan negara hukum ya kan. Harus sama-sama, siapapun korbannya, apapun pelakunya, siapapun apapun motifnya, kekerasan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Termasuk KM 50 itu juga harus diusut tuntas. Begitu. Betul. Tapi selama ini kan kita ngelihatnya KM 50 kan dianggap biasa-biasa aja gitu kan. Boro-boro pernyataan maaf ya. Statement untuk membuka kembali atau bersimpati terhadap KM 50 juga nggak ada ya. Dianggap apa gitu ya. Tapi kalau urusan berantem berebut pacar begini sampai ribut-ribut begitu ya, semua pejabat pada turun tangan kayaknya. Malah lucunya lagi, pasalnya beda lagi, pasal penganiayaan. Kenapa nggak ada pasal tentang pembunuhan berencana sebagaimana ada Verdi Sambo? Kan itu udah direncanain, dia sendiri yang bilang. Nanti gue akan ucapannya, gue nggak takut, gue anak orang mati. Kan itu udah bentuk ada rencana. Berarti harus diterapkan juga pasal 340. Walaupun dia orang anak pajak, anak pejabat pajak. Diterapin juga tuh, ya kan? Masa penganiayaan doang, ya kan? Masa begitu? Betul. Nah, rusak negara ini ya makin lama. Baik, Bung Avenger, sudahin dulu ya karena lumayan panjang juga nih video. Juga lo Bang. Jadi kan mantep kan? Jadi terang, sekarang gelap lagi. Baik, Bung Avenger, karena kita juga berkuar-kuar gini kan, turut prihatin terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini ya, terutama di negeri kita ya, negeri Indonesia ini ya. Memang cukup miris ya kalau ngelihat kelakuan-kelakuan para pejabat, kelakuan-kelakuan politisi ya, kelakuan-kelakuan YouTuber aneh gitu ya. Ya, emang begitulah, mau gimana lagi gitu kan namanya. Tapi kan kita tetap memberikan menyuarakan kebenaran gitu. Menyuarakan apa yang patut, yang menurut kita benar gitu kan. Menurut Bung Avenger
benar, menurut saya belum tentu benar gitu kan. Menurut saya benar, belum Avenger belum tentu benar gitu. Ini namanya perdebatan. Nah, ya, tapi kalau persamaannya ya kita sama-sama YouTuber ya. YouTuber kelas receh lah ya, gitu kan. Baik Bung Avenger. Sekian dulu guys dari kita berdua ya, dari ujung negeri antah berantah ya, dari Bung Avenger dan saya orang lembur. Karena beberapa berita yang kita bacakan itu memang termasuk yang kita pilih ya, kita pilih untuk ya, netizen harus mengetahuinya gitu ya. Baik guys, sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.